Di dalam agama Islam, kita punya cara untuk menjaga diri kita secara islami daripada segala penyakit, menjaga kesehatan kita. Yang pertama, membaca ayat Al-Kursi di pagi hari dan di sore hari. Dalam hadis riwayat Tabarani dalam kitab Al-Kabir, Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari akan tercegah daripada gangguan jin. Jin tidak akan mengganggu antum. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca berapa kali? Pagi hari dan sore hari. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan oleh Rasulullah, takfika min kulli syai, akan mencukupimu daripada segala sesuatu. Yang ketiga, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dari amana Rasulullah bima unzila alaihi min rabbih wal mu'minun. Boleh antum baca 3 ayat, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah boleh baca. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, man qara'ahuma fi lailatin kafata. Barang siapa membaca akhir surat Al-Baqarah dalam 1 malam akan mencukupinya. Bagaimana? Min kulli su, dari segala keburukan dan kejahatan. Yang keempat, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari habis subuh. Antum baca zikir tersebut 100 kali habis sholat subuh, ada malaikat menjagamu, ada penjaga dari Allah sampai antum sore hari. Kalau baca di sore hari, dijaga sampai pagi hari. Bukan hanya itu saja, antum tercatat bagi antum 100 kebaikan dan dihapus 100 dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada zikir lagi. Yang kelima, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bersama-sama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un sama wa huwas sami'ul alim. Silakan baca sendiri. Ayo. Bismillah. Nah, dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca di pagi hari dan di sore hari 3 kali. Ada ulama namanya Al-Bahlul. Kalau di sini Bahlul gila. Ini nama ulama. Ya. Kalau di Indonesia Bahlul itu artinya apa? Gila, astagfirullah. Ini ulama namanya Al-Bahlul Ibn Rashid. Beliau wafat 183 Hijriah. Beliau katakan apa? Aku jaga zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' selama 30 tahun. Pagi hari dan sore hari aku jaga. Fa'unsituha yaumi ma'al aqi. Pada satu saat, suatu hari Allah membuat saya lupa, sehingga pada saat itu saya dipenjarakan dan saya disiksa oleh Amir namanya Al-Aqi. Bayangkan, ternyata zikir ini menjaga apa? Mencegah kita dari segala keburukan. Yang keenam, baca di sore hari, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri.
Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari segala kejahatan makhluk-makhluk Allah. Kalau antum baca di sore hari, tidak ada yang membahayakan. Antum ada rumah, kata orang ini rumah gelap, ini rumah hantu. Isinya banyak apa gitu. Baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum lewatin tempat gelap, baca itu. Antum masuk rumah yang kosong, gak pernah ditempatin orang sudah puluhan tahun, baca zikir itu. Baca zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai dan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Hadisnya riwayat Imam Muslim dalam Sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari sebelum antum makan dan minum. Rasulullah bersabda, "Man tasabbaha sab'a tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalika al-yawm summun wala sihrun." Anak antum sering jajan di sekolah, keracunan dari makanan. Kalau antum kasih anak antum 7 butir kurma di pagi hari, dan kalau pada hari itu dia makanan-makanan yang beracun, insya Allah tidak akan membahayakannya kecuali dengan izin Allah. Maka Nabi bilang, barang siapa di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, tidak ada yang membahayakan pada hari itu daripada keracunan dan sihir. Kalau ada yang buat sihir buat kita, insya Allah kita tercegah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, as-siwak. Apa? Siwak. Siwak ini cuma ya kayu kecil, murah. Lebih murah dari rokok. Betul nggak? Nah, tahu dari mana ini? Merokok semua apa? Ini harganya murah, tapi ridhonya Allah di sini. Terakhir yang Nabi lakukan ini, yang Nabi gunakan sebelum di akhir hayat, ini siwak. Cuma siwak, kayu dari pohon, namanya pohon arak. Ya, maka kita gunakan ketika bangun tidur, ketika mau baca Quran, ketika mau berdoa, kita mau wudu, ketika mau tidur, ketika mau berhubungan, kita mau masuk rumah. Subhanallah. Tapi Nabi bersabda, as-siwaku mathharatul lil fammi mardatul lirrabb. Pembersih untuk mulut dan diridhai oleh Allah. Janji semua beli siwak? Halo? Semua beli siwak insyaallah besok? Cari di mana beli? Ya? Beli siwak. Kalau gak dipakai juga insyaallah suatu hari pakai, walaupun sekali-sekali lupa, masukin aja di sini atau di kantong. Di sini boleh. Kenapa? Kalau insya Allah antum mati, pas malaikat cabut nyawa antum, ternyata antum lagi bawa siwak, sunnah Nabi. Maka ada yang bawa siwak di sini? Angkat tangan. Ada yang bawa siwak? Coba angkat tangan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Ada? Kalau antum meninggal di sini nih, antum meninggal, malaikat mencabutnya, belum nikah kan? Belum? Alhamdulillah. Biar berarti nggak ada yang tangisin nanti ya. Nah, kalau antum meninggal insya Allah, atau beliau ini meninggal di sini, masya Allah, atau beliau ini bahkan beliau ada masih ada keluarganya ya, atau ada yang tadi mana di sini ada? Mana yang angkat tadi siwak? Ini udah belum menikah kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Antum ini berempat berlima meninggal di sini kecuali saya. Antum meninggal di sini, nikmat. Meninggal antum bawa siwak, ada Al-Quran antum bawa, walaupun nggak dibaca. Sekali-sekali pasti hati antum akan bergerak. Ngapain kita bawa Quran? Ayo baca aja, dibaca sebentar. Walaupun 1 baris, 2 baris, bawa siwak, walaupun nggak dipakai, sekali-sekali. Orang lain bisa meniru antum. Orang lain coba, kalau saya pakai siwak, orang lain lihat, masya Allah antum bawa siwak. Ya. Memang kenapa? Sunnah dari Nabi. Dia juga beli siwak. Berapa orang dapat pahala? Contoh, kalau antum besok beli siwak, saya dapat pahala antum semua. Teman antum meniru antum, Anda dapat pahala antum dan teman, dan temannya lagi, dan temannya lagi. Coba berapa orang dan saya dapat pahalanya. Insya Allah, belum tentu juga jaminan masuk surga.
Maka antum bawa siwak, kenapa? Matharatul lil fam, pembersih buat mulut. Mardatul lirab. Ya, Allah ridha kepada antum. Dan siwak ini beda dengan sikat gigi. Siwak ini membunuh kuman, menguatkan gusi kita. Gusi kita ini dikuatkan oleh siwak. Maka sekarang ada odol isinya ada siwak herbal. Halo? Itu dikasih siwak. Kenapa? Karena mereka udah tahu sekarang. Orang-orang, penelitian orang-orang bukan Islam, bahwa ini siwak ini bermanfaat. Membunuh kuman yang ada di mulut kita. Maka ketika Nabi SAW bangun tidur, ya, karena yajuzu fahu siwak. Nabi SAW menggunakan siwak bangun tidur SAW. Kenapa? Biar bau mulutnya indah. Maka kalau kita, maaf, kita bangun salat subuh, kita lagi sholat, Allahu Akbar, kan masih pada ngantuk semua. Kasihan yang sebelah kanan dan kiri pingsan. Imamnya juga sampai ke bagian cepretannya juga. Tapi kalau antum bangun tidur pakai siwak, ketika wudhu pakai siwak, ketika sholat pakai siwak, insya Allah mulut antum segar enak. Kenapa Islam bilang kalau antum masuk sholat Jumat jangan makan bawang bombay dan yang bau-bau? Kenapa? Takut mengganggu karena antum duduk lama, dengerin khutbah, ikut sholat. Ternyata antum akan mengganggu orang yang sedang sholat, sedang ibadah, dan akan kehilangan khusyuknya. Maka jangan lupa apa? Ibu-ibu juga, halo? Jangan lupa beli apa? Siwak. Jangan lupa beli apa? Siwak itu lebih berharga daripada make up. Coba kalian beli bedak berapa? Bedak-bedak mahal semua. Ini nggak mahal. Dan bisa pakai buat lama. Ya, itu bisa diganti ini. Yang di depan ini kita gunakan. Contoh, ini kan kita gunakan. Dari sini kita potong setiap minggu. Tapi kalau bisa dibersihkan pakai air, karena nanti ada sisa makanan apa. Maka kalau antum mau sholat pakai siwak, kenapa? Biar mulut antum segar, nggak ada sisa makanan. Jangan pas lagi sholat. Yang kesembilan, cuci tangan sebelum tidur. Kalau antum tadi makan, cuci tangan yang bersih sebelum tidur. Kenapa? Apa hikmahnya? Ini ada hadisnya dari Rasulullah. Kenapa antum cuci tangan sebelum tidur? Halo? Kalau tangan saya ini masih terkena dari makanan yang tadi belum dicuci dengan baik, cuma dilap pakai tisu aja, nggak dicuci, nggak dibersihkan dengan baik. Apa yang terjadi sama antum? Bisa mati syahid. Kenapa? Karena tangan antum masih ada bau apa? Makanan. Ada binatang-binatang lewat. Dari mana ini? Bau rendang. Dia bisa membahayakan. Jelas? Maka ketika mau tidur kita cuci tangan kita dengan bersih. Kenapa? Biar binatang-binatang ya, lalang itu tidak mendekati kita. Ada binatang-binatang yang senang dengan apa? Bau makanan. Pas dia jalan-jalan, Masya Allah, loh kok makanan ada di atas kasur? Dia mendekatin kita. Tiba-tiba tangan antum hilang apa, atau terkena digigit apa, kan membahayakan. Kemudian yang ke-10, mengipas itu apa? Kasur kita sebelum kita tidur dengan apa? Ujung sarung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum antum tidur, bersihkan. Kenapa? Ada binatang-binatang kecil antum gak lihat. Karena antum gak tahu tadi. Pas antum tinggalkan selimutnya gak dilipat, tiba-tiba di situ ada ular atau binatang yang membahayakan. Antum tidur, tiba-tiba bangunnya pas hari kiamat. Yang ke-11, mencegah anak-anak kecil daripada bermain pada saat maghrib. Dan alhamdulillah kita di Indonesia lakukan. Tapi wallahu a'lam, mereka yakin itu sunnah atau cuma budaya. Kalau antum ini yakin ini sunnah, dapat pahala. Kalau cuma budaya, ya nggak ada pahalanya. Karena tergantung niat. Pada saat maghrib, ayo nak masuk, tutup pintu, udah maghrib. Sebenarnya bukan hanya sekedar maghrib, sunnah Nabi. Kedua, syaitan pada berkeliaran di malam hari. Di sore hari itu pas azan maghrib itu udah pada keluar syaitan ifrit itu keluar. Maka antum tutup pintu dan jaga anak. Sesaat, 1 jam, boleh 1 jam hitungan kita, atau cuma sesaat, baru lepas tuh anak. Hei, ifrit kecil keluar lagi. Keluar, ukhruju. Keluar. Kenapa? Karena jin sudah tidak takut sama kalian.
Ya, maka pada saat maghrib kita cegah anak, selepas maghrib kita lepas anak kita lagi. Ya, karena ini ada hadis dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-12, taghtiyatul ina. Kita tutup wadah atau tempat-tempat minum dan makan. Panci, ada makanan, ditutup. Jangan dibiarkan terbuka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau. Saudara saya pernah ada mereka beberapa orang masuk rumah sakit gara-gara itu. Panci sudah dipanaskan, makanan Timur Tengah sudah ada kuahnya, itu dipanaskan, kemudian tutupannya itu nggak dirapatin, cuma setengahnya saja. Halo? Panci itu kadang-kadang ibu kalau panasin makanan kadang-kadang dibiarkan agak terbuka sedikit. Enggak, biar uapnya atau apa keluar dan lain. Itu kalau mau tidur ditutup rapat. Kenapa? Bisa ada binatang yang masuk dan keluar Anda tidak lihat, atau binatang mati di situ kemudian membahayakan kesehatan. Maka kalau antum, saudara saya itu, mereka malam hari itu panasin tuh makanan. Ibunya lupa tutup yang panci tersebut. Pagi hari atau tengah malam saya lupa, ada salah satu anak muda di rumah tersebut lapar. Tengah malam, jam 12 atau jam 1. Dia bangun cari makan. Oh, itu pancinya. Pas buka, wah makanan. Mumpung gak ada yang lihat, saking ragusnya, makan itu. Gak bismillah mungkin apa gimana. Pas makan, pagi hari sakit perut. Dan ternyata pagi hari ada beberapa orang lain sarapan, makan dari itu lagi. Akhirnya ada sekitar 3-4 orang masuk rumah sakit. Kenapa? Jangan-jangan Pak ada binatang yang lewat. Ya. Ada racunnya atau ada apa. Akhirnya alhamdulillah mereka bisa ditolong. Maka hal-hal seperti itu. Ada gelas kita, air. Tutup pakai apa? Pakai kertas kalau nggak ada tutupan. Pakai piring kalau ada panci atau apa yang terbuka. Ditutup. Kenapa? Biar tidak ada yang membahayakan kesehatan.